Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa yang disebutkan di surah Ali Imran ayat 17, yaitu orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, yang suka berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai sifat-sifat yang mengerucut kepada kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka bersabar karena memang mereka percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka jujur karena mereka juga membenarkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia, dan dibuktikan dengan ketaatan, dengan berinfak, dan juga mereka sadar bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, sehingga mereka beristighfar pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-18 berkata, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalimat syahidah itu biasa kita artikan sebagai bersaksi. Syahidun itu disebutnya sebagai saksi. Namun anu mati syahid, jadi mati saksi. Jadi syahidah itu asal artinya itu bukan bersaksi, tapi syahidah itu ada kebalikan dari goib, dari goba. Jadi goba mah leungit teu katingali. Syahidah mah itu nampak katingali. Artinya al-iqlam wal izhar. Jadi orang yang bersaksi itu menampakkan, memperlihatkan, menerangkan, menyatakan, semuanya itu mengerucut kepada menjadikan sesuatu menjadi nampak, jelas. Makanya disebut syahidah. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, saksi disebut sebagai syahid karena dia menampakkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tersembunyi bagi orang lain dan dia mengetahui, makanya dia disebut sebagai saksi. Syahidallahu di sini Allah menetapkan, menyatakan annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Kalau manusia yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka manusia itu bersaksi berdasarkan ilmunya sendiri, dan kepentingannya sebenarnya bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersaksi menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ini urusannya menandakan takdim besar. Makanya kalau misalnya seseorang yang bersaksi itu nanti akan berbeda orang biasa dengan pejabat, penguasa, dengan ulama. Itu ketika dia bersaksi berbeda. Termasuk ketika diri sendiri bersaksi atas urusan yang disebutkan sendiri, dia bertanggung jawab penuh atas kesaksiannya. Demi Allah sumpah urang mah, berarti dia sudah bertanggung jawab sendiri ketimbang orang yang bersaksi untuk orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini ta'zim, Dia menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Karena kalaupun misalnya manusia tidak ada yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak akan mengurangi kepada kesaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kesaksian ini diikuti oleh para malaikat, wa malaikatu. Nah, kalau malaikat itu berarti al-iqrar, dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anu hiji mah pernyataan ti Allah mah, anu kadua mah nyaeta ikrar, mengikuti, mempercayai pernyataan tersebut.
Wa ulul ilmi, demikian juga para ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Dalam tafsir disebutkan yaitu ada yang mengatakan al-anbiya, para nabi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian juga ada yang mengatakan jadi orang-orang ulama ahlul kitab, ulama-ulama ahli kitab yang beriman. Ada juga yang mengatakan secara umum ulama mukminin, ulama-ulama yang beriman dari mana saja, itu dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan grade-nya teh beki alus bisa namanya di ulama orang beriman, kita disebarkan nabi teras ka malaikat langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sadayana lamun bersaksi teh urang saksi kesaksian urang sarua jeung jelema anu leuwih terhormat ujung pejabat. Tah eta teh menandakan bahwa kesaksian kita itu kuat. Di dalam tafsir Al-Baghawi beliau mencatat satu riwayat tentang ayat ini kenapa turun. Ada 2 orang dari ahli kitab yang datang ke Madinah. Mereka itu ketika datang ke Madinah terpukau. Kenapa? Karena qala ahaduhuma li sahibihi ma asbaha hadhil madinati bisifatil madinatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sana Madinah ini, kota ini mirip sekali apa yang disifatkan oleh Alkitab tentang kotanya seorang nabi terakhir. Alladzi yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar pada akhir zaman. Jadi mun nabi itu seberapa 1445 tahun yang lalu geus disebut akhir zaman, aya urang naon geus ditungtung pisan sigananya. Karena kan kalau merunut ke Nabi Adam itu para ulama sampai mengatakan jaraknya hampir 10.000 tahun. Nah, kemudian setelah itu falamma dakhala alaihi arfahu bisifati, ketika masuk bertemu dengan Nabi, dua-duanya sudah tahu sifat Nabi itu berdasarkan Alkitab. Faqala lahu, kemudian dua-duanya berkata, anta Muhammadun, kamu Muhammad? Qala na'am, iya. Qala lahu, duanya berkata lagi, wa anta Ahmadu, apakah kamu Ahmad? Qala ana Muhammadun wa Ahmadu, saya Muhammad dan juga nama saya Ahmad. Karena di dalam Injilnya sudah dikatakan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Qala, mereka berdua berkata lahu pada Nabi, fa inna nas'aluka an syai'in, kami akan bertanya sesuatu kepadamu, fa in akhbartana bihi aman nabika wa sadaqnaka, kalau kamu bisa menjawabnya maka kami akan beriman kepadamu. Faqala aslama, faqala is'ala, maka dia berkata sok tanya. Faqala akhbirna an a'dhami syahadatin fi kitabillahi azza wa jalla, terangkan kepada kami tentang persaksian yang paling tinggi, paling besar di dalam kitab Allah azza wa jalla. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa persaksian yang paling besar itu adalah persaksian Allah terhadap dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa aslamar rajulani, maka dua-duanya kemudian masuk Islam. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini menafsirkan salah satunya pada sifat as-shadiqin, orang yang jujur terhadap ilmu itu dia akan menerima. Nah, sedangkan orang yang berdusta terhadap ilmu yang telah diterimanya itu menjadi kafir. Makanya ahli kitab pun dikatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Nah, mereka dikatakan wakadzabu bi ayatina, berdusta terhadap ayat-ayat kami. Nah, mereka itu orang-orang mempunyai ilmu itu qaiman bil qisti, menegakkan sesuatu, menegakkan kalimat la ilaha illallah itu dengan adil. Kalimat qistun itu di dalam bahasa Arab lebih tinggi daripada adil.
Sebab lamun adil mah bisa jadi sesuai eudeuh hakna tapi teu kabeh bunga. Jadi lamun budak adi lanceuk parebut cocokan nu budakna. Nah terus weh dibikeun ku indungna teh nya saha? Si ade sok pasikeun ka ade. Si adena bunga sabab hakna dibikeun. Tapi lanceukna teu bunga, eta mah adil. Jadi lamun menyebutkan adil teh belum tentu semua pihak bunga. Tapi kalau kistun itu semua pihak bunga. Ya nu ade sebenarnya keun amang kiri pangmasyarkeun. Jadi bunga duana eta disebutna kistun. Jadi adil kisti. Nah dina ngawayung ge sarua lain adil. Nya fa in hibtum ala tuksitu lain takdilu. Jadi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil dan membahagiakan keduanya atau keempatnya, sesuai hiji. Sebutkan teh kistun. Nah, wa timbar rahmatullah dan ditutup la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia, Al-Azizu, Al-Hakimu yang maha gagah, yang maha bijaksana, gagah untuk menyiksa hambanya yang tidak percaya kepada Dia. Al-Hakim maha bijaksana sampai orang yang berdosa banyak sekalipun tapi masih mengakui tidak ada Tuhan selain Allah akan tetap mendapatkan peluang diampuni dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.